Anak-anak yang terkasih, anak-anak calon penerima komuni pertama dari SD Marsudiri Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tema dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi sebelum kita mendalami tema yang menarik pada hari ini, kita akan berdoa, kita mohon berkat Tuhan, semoga pembelajaran kita dapat menarik dan menyenangkan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat bergabung dalam pelajaran komuni pertama pada malam hari ini. Semoga lewat pertemuan ini kami semakin mampu memahami betapa kasih Yesus Putra-Mu sungguh besar kepada kami. Karena di dalam Yesus kami menemukan keselamatan yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendalami materi kita pada hari ini, kita akan membaca kitab suci terlebih dahulu. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita baca tadi mengisahkan tentang seorang Sakeus. Ada dua tokoh utama dalam perikop tadi, yaitu Sakeus dan Yesus sendiri. Dikisahkan di sana, seorang Sakeus, kepala pemungut cukai, mengalami kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Sakeus ini sebetulnya belum pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi berita atau kabar tentang Yesus itu sudah tersiar. Bahkan Sakeus sudah seringkali mendengar berita tentang Yesus. Maka ketika ada berita bahwa Yesus akan lewat dan masuk kota Yeriko, Sakeus menjadi penasaran. Sakeus ingin ketemu dengan Yesus. Sebetulnya Yesus itu orangnya seperti apa sih? Karena sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus datang, berita-berita tentang kehebatan Yesus itu sudah seringkali Sakeus dengar. Maka ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus akan datang, Sakeus ingin ketemu. Tetapi karena kerumunan orang banyak, dia tidak bisa mendekat. Bahkan dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek.
Maka dia mempunyai usaha, dia punya cara bagaimana bisa melihat Yesus dari dekat. Dia mengambil jalan putar, lalu dia menunggu Yesus, dia naik ke atas pohon ara, dan dia melihat Yesus dari atas. Nah, ketika Yesus melihat Sakeus, Yesus menyapa Sakeus. Dan sapaan Yesus ini sungguh menyentuh hati Sakeus. Mengapa? Karena tidak hanya Yesus menyapa, tetapi Yesus malah mempunyai kehendak untuk menginap di rumah Sakeus. Nah, tindakan Yesus ini membuat orang banyak itu bersungut-sungut atau bertanya-tanya, mengapa kok Yesus mau menumpang di rumah Sakeus? Bukankah Sakeus ini orang berdosa? Jadi anak-anak, Sakeus ini dianggap sebagai orang pendosa, dianggap sebagai pengkhianat karena dia menjadi kepala pemungut cukai yang pekerjaannya merampas harta rakyat kecil. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap pemungut cukai itu selalu bekerja untuk pemerintahan Romawi, sehingga setiap uang yang dia peras dari rakyat itu akan dia setorkan kepada pemerintahan Romawi. Sakeus ini dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai pendosa karena merampas harta atau uang orang-orang miskin. Nah, anak-anak yang terkasih, walaupun demikian, yang menarik adalah Sakeus mau bertobat. Pertobatan Sakeus ini tidak hanya omong kosong, tidak hanya pernyataan saja, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, yaitu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku akan mengembalikan uang atau harta yang telah aku rampas dari orang miskin." Dan bahkan Sakeus mengatakan bahwa dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Nah, anak-anak, ini adalah pertobatan yang nyata. Tidak hanya bertobat secara kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Seperti sabda Yesus yang beliau katakan dalam bacaan Injil yang tadi kita baca, bahwa Yesus itu datang untuk orang-orang berdosa. Yesus membawa keselamatan bagi orang-orang berdosa. Demikian halnya Yesus juga membawa pertobatan, membawa keselamatan kepada Sakeus. Yesus pun juga membawa keselamatan bagi kita semua, asalkan kita mau bertobat dengan tindakan yang nyata. Kira-kira itu anak-anak poin-poin penting yang bisa kita renungkan dalam pembelajaran dengan tema dalam Yesus ada keselamatan. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk semakin dekat dengan Yesus sendiri. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh cinta, terima kasih Engkau berkenan hadir dan tinggal bersama kami. Kami ingin memperoleh keselamatan-Mu. Untuk itu kami berjanji akan menjadi putra dan putrimu yang baik dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati dan berkah dalam.